Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan lagi atau saya kuliti atau saya telanjangi gitu ya, fitnahan terhadap Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, sekaligus aktivisnya yaitu Grace Natali dan Ade Armando nih ya, yang banyak dikuyel-kuyel ya, gara-gara menerima kunjungan Prabowo Subianto di DPP PSI ya. Sebelumnya sudah saya bahas fitnahan si rambut putih, si Iya Subiakto. Nah, kali ini ada lagi nih politisi PDIP yang namanya Anton Deha Nugrahanto. Ya. Yang juga memfitnah, ya bau-baunya sama. Kita lihat dulu nih satu berita ya. Ini jelas nih, katanya Anton Deha Nugrahanto bilang bunuh diri politik Grace Natali demi Prabowo. Ya, di sini saya nggak mau bahas detail ya. Pokoknya dia ngoceh gitu ya. Seakan-akan Grace Natali ini demi Prabowo, dalam hal ini menerima Prabowo di DPP PSI, itu politik bunuh dirinya katanya. Saya bingung ya, kok ada partai yang usil gitu ya. Kita ambil contoh ya. Ketika sebut saja Golkar menerima kunjungan Prabowo Subianto, ada nggak orang PDIP yang usil kayak begini? Nggak ada. Apa misalnya ketika siapa Demokrat kedatangan juga Erlangga Hartarto, ada nggak fitnahan terhadap Demokrat atau tokoh-tokoh Demokrat? Nggak ada. Tapi ini partai bocil gitu, yang orang bilang partai bocah ingusan gitu, bocah cilik gitu ya. Kok kayak kebakaran jenggot gitu PDIP gara-gara PSI menerima kunjungan Prabowo Subianto. Oke, mungkin kesel ya, karena dulu katanya PSI katanya dukung Ganjar. Kok sekarang Prabowo Subianto datang disambut, lama kenapa? Haknya PSI loh. Ini memalukan menurut saya ya. Bener loh, baru sekarang saya ngelihat buzzer-buzzer PDIP atau Ganjar. Bahkan ini politisi PDIP sendiri melakukan hal yang seperti gini, fitnahan tanpa dasar. Ya namanya fitnahnya pasti tanpa dasar lah. Saya dikritik tapi oke, thank you waktu itu. Nah kemudian di sini kita lihat nih ya, sama lah Anton Nugrahanto bilang apa? Ada Tommy Soeharto di balik perilaku politik Ade Armando dan Grace Natali. Catat ya, ada Tommy Soeharto. Wih, berarti dia udah nyebut-nyebut nama Tommy Soeharto nih. Berarti Tommy Soeharto juga ikut difitnah nih selain Grace Natali dan Ade Armando. Waduh, kok bisa begini ya? Nah, saya ada satu video nih. Ini video nih yang bikin Grace Natali ya. Dia mengomentari fitnahan. Nah, Anton ini. Kita dengarkan ya, videonya ini menarik. Oke, yuk. Ada sebuah tulisan yang nulis namanya Anton Deha Nugrahanto. Coba aja di Google. Nah, Anton Deha Nugrahanto menulis panjang ya, tapi kita kutip aja nih. Dia bilang gini, atas arahan Tommy Soeharto, Grace Natali menyerang PDI, bla 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 lah. Terus dia bilang, penguasaan komando PSI sekarang ada di tangan Tommy Soeharto. Apa coba? Karena ini fitnah itu adalah saya, maka saya mau mengajukan proposal tantangan buat Mas Anton Deha Nugrahanto. Yuk kita ketemu face to face. Tempatnya di mana Mas Anton yang pilih. Mau di podcast manapun saya pasti datang. Pilih aja. Saya mau minta Mas Anton untuk membuktikan, cukup satu aja Mas bukti, bahwa PSI berada di bawah komando arahan penguasaan Tommy Soeharto. Kalau Mas bisa buktikan, maka detik itu juga saya akan mundur dari perpolitikan Indonesia. Mas Anton gak akan dengar apa-apa lagi dari saya. Ini tawaran bagus banget nih Mas. Kapan lagi Mas Anton bisa mempermalukan PSI di depan publik? Tapi kalau Anda gak bisa membuktikan Mas Anton, saya nggak minta apa-apa Mas, saya cuma minta Anda minta maaf. Nggak ke saya. Saya sih udah biasa Mas, saya udah kebal sama fitnah-fitnah. Bahkan sebelum Mas Anton memfitnah saya aja, saya udah maafin Mas Anton. Saya tuh cuman mau Mas Anton minta maaf
ke orang-orang yang sudah membaca tulisannya Mas Anton itu. Karena tulisan itu mencederai intelektualitas kita, Mas. Dan kalau Mas Anton milih untuk lari, nggak mau meresponi video ini, maka publik akan tahu bahwa ternyata di Indonesia kita ini ada ya politisi yang serendah itu, level Anton lah ya kita bilangnya sekarang ya, untuk menggambarkan politisi yang udah jahat, pengecut pula. Level Anton tuh, Anda nggak mau kan julukan politisi jahat dan pengecut itu melekat ke diri Anda seumur hidup? Saya akuin saya punya banyak kekurangan, saya jauh dari sempurna. Tapi paling tidak, saya nggak pernah dididik untuk menjadi penakut dan pengecut. Jadi buat siapapun yang nonton video ini dan kenal dengan Anton Deha Nugrahanto, sampaikan salam saya ya. Nah lu Anton ditantang sama bocil ya. Grace Natali nantang Anda. Kalau Anda nggak berani menjawab tantangan Grace Natali ini, Anda disebut politisi jahat dan pengecut. Bikin malu memang ya. Anda diminta maaf kepada orang-orang yang sudah mendengarkan atau membaca lah tulisan Anda. Ya kan? Ditantang lu sama Grace Natali. Ketemu di mana aja, di podcast mana aja, dia minta buktikan. Ya kan, Anda bilang kan Tommy Soeharto yang mengendalikan PSI sekarang. Itu kan asal bacot sebenarnya ya. Iya lu memalukan sebenarnya lu ya. Bener. Bener tuh levelnya lu rendah banget Ton. Ya. Jadi lu ditantang nih sama Grace Natali. Kalau lu nggak berani sama perempuan, waduh bener-bener payah ada lu ya. Ditunggu loh sama Grace Natali. Jangan sembarang ngomong makanya. Astaga, bener-bener baru kali ini saya ketemu ada politisi PDIP. Saya nggak tahu ya masih aktif nggak ya dia di PDIP. Kalau dia masih aktif ya, sebaiknya DPP PDIP pecat itu yang namanya Anton Deha Nugrahanto. Kalau nggak itu memperburuk citra PDIP. Asli. Ini fitnah asli dah. Mudah-mudahan dia sudah tidak aktif lagi di PDIP. Tapi kalau dia masih aktif, ya saya sih menghimbau DPP PDIP memecat orang yang namanya Anton Deha Nugrahanto. Apalagi kalau dia nggak berani menjawab tantangan Grace Natali ini. Yang simple cuman nongol di podcast mana aja pilih. Ya kan? Ayo buktikan. Satu aja, ada nggak? Kalau ada, Grace mau resign, mundur dari perpolitikan Indonesia. Tapi kalau lu nggak bisa buktiin, lu berani mundur nggak? Mudah-mudahan lu bukan lagi kader PDIP. Tapi kalau Anda masih kader PDIP, maka permohonan saya kepada DPP PDIP, pecat nih yang namanya Anton Deha Nugrahanto. Karena ini akan memperburuk citra PDIP. Oke? Ya, ini mungkin sekaligus atensi lah kepada Ibu Mega. Ya. Nah, kita lihat nih, juga sama. Tapi kalau kali ini Ade Armando ya dia cuman berujar lah di suatu inilah situs ya yang dikutip oleh Fajar Koide ya, karena dia juga sama lah dituding didanai oleh Tommy Soeharto ya untuk kritik PDIP. Nah makanya Anda harus buktikan Pak Anton ya, jangan hanya ngomong aja yang pinter gitu. Kalau cuma ngomong aja yang pinter mah saya juga bisa gitu. Nah apa sih yang si Pak Anton Deha Nugrahanto ini tulis gitu ya? Ini ya tadi Grace udah bilang ya. Ini saya dapat juga tulisannya ya. Jadi intinya dia yang tadi bahwa intinya PSI didanai oleh Tommy Soeharto ya. Lah gitu deh ya. Juga disebut kenapa hanya Grace Natali dan Ade Armando yang getol sekali menyerang PDIP. Karena jawabannya adalah Tommy Soeharto dan Jeffrey Giovanni. Woi, astaga. Di sini dikatakan nih ya, atas arahan Tommy Soeharto lah. Wah, catat nih ya, ini tulisan Anton nih. Atas arahan Tommy Soeharto lah, Grace Natali kemudian getol menyerang PDIP. Nah, lo harus buktiin lo. Kalau lo nggak bisa buktiin bahwa
Tommy Soeharto yang memberikan arahan, lu selain memfitnah Grace Natali dan Ade Armando, lu juga memfitnah Tommy Soeharto. Dengan segala plus minusnya Tommy Soeharto, bagaimanapun dia masih putra bekas presiden Indonesia, ya. Jadi jangan sembarangan lah sama orang gitu, ya. Apalagi dia bilang di sini, ya. Kemudian ya selain Grace Natali juga serangan ke PDIP atas arahan Tommy Soeharto di sini dikatakan dilakukan juga oleh Ade Armando, ya. Wah, dia juga ngoceh lah nih mengenai Tommy yang gagal meloloskan Partai Berkarya ke KPU melakukan itu backdoor listing politik kampanye pemilu 2024 lewat PSI. Waduh, kejam banget ini fitnahannya, ya. Nah, di sini katanya praktis seluruh kantor PSI muncul atas kawin siri dengan Partai Berkarya di bawah komando Tommy. Padahal di video saya sebelumnya Ade Armando sudah menjelaskan mengenai Partai Berkarya itu yang memang bergabung dengan PSI bukan yang dari Tommy Soeharto. Kan dia sudah sengketa dengan salah satu pendirinya, ya. Tapi bukan Tommy Soeharto, ya. Ya. Kan Tommy Soeharto digugat kalah sama Badarudin Picunang. Waktu itu sudah diterangkan oleh Ade Armando. Jadi nggak ada hubungannya Tommy Soeharto dengan PSI, ya. Udahlah, lu ngaco deh, pokoknya Ton, ya. Panjang nih tulisan lu nih, ya. Karangan bebas lu mungkin mau membuktikan lu pinter ngarang kali ya. Tapi kalau gue bilang sih lu pinter fitnah lu. Ya lu catat aja yang ngomong gue. Gue percaya kok lu cuman fitnah. Nah, kita lihat nih ya, apa sih ini yang Pak Ade Armando komplain gitu ya. Kalau tadi Grace Natali kan dia bikin video. Nah, kalau Pak Ade Armando bilang bahwa nggak benar, bahwa dia didanai, dikooptasi oleh Tommy Soeharto, anaknya Pak Harto gitu ya. Nah, jadi dia juga sudah pernah bikin video kan, sebelumnya sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya mengenai yang si rambut putih itu, Iya Subiakto, yang juga fitnah-fitnahan gitu ya. Nah, jadi di sini Pak Ade bilang dia nggak tahu Anton ini siapa, tapi ketika dia Google, dia temu nih namanya. Isinya sih memang banyak yang mendukung dan memuji-muji PDIP. Dan katanya Anton ini juga seorang redaktur media online. Ternyata dia juga wartawan. Gila, wartawan memfitnah ya. Hebat ya. Nah, yang kenal saya bilang bahwa Anton itu kader PDIP. Waduh, ntar kita lihat ya dari cuitannya Anton itu sendiri ya. Nah, di sini Ade bilang bahwa dia disuruh sama Tommy Soeharto. Oke deh, ini bohong banget kata Ade gitu ya. Udah lu, ntar lu adepin dah tuh yang namanya Ade Armando sama Grace Natali. Tapi lu lawan dulu lah Grace Natali. Masa lu nggak berani sama cewek gitu ya? Nah kita lihat nih siapa. Tadi kan udah dikasih tahu sama Grace Natali dan juga Ade Armando mengenai Anton ini. Kita lihat nih, ini cuitan dia sendiri nih. Ganteng juga sih ini yang namanya Anton nih, kita lihat nih. Ini dia nih cuitannya di Twitter ya. Anton Deha Nugrahanto ya. Kalau nama lengkapnya ya Anton Dwi Sunu Hanung Nugrahanto. Ya ini dia. Tapi ini kartu anggota atau ketika dia menjadi calon anggota legislatif DPR RI periode yang lalu 2019 sampai 2024, daerah pemilihan Jabar berapa itu, Jabar 7 apa Jabar 8 nih? Oh Jabar 8 ya. Ganteng nih sih Dwi Sunu Hanung Nugrahanto ya. Cuman saya nggak tahu apakah di pemilu yang berikutnya dia juga sebagai calon anggota legislatif. Maka tadi saya katakan ya, saya nggak tahu apakah dia masih aktif di PDIP atau tidak. Mudah-mudahan sih sudah tidak aktif. Jadi kalau tidak aktif, ya PDIP setidaknya aman lah. Berarti kan fitnahan itu dilakukan Anton atas nama pribadi. Tapi kalau dia masih anggota PDIP, kan melekat dong. Nggak bisa bilang atas pendapat pribadi. Melekat dia sebagai
kader PDIP atau politisi PDIP. Mudah-mudahan dia bukan politisi PDIP lagi, sehingga PDIP aman. Tapi kalau masih, ya saya sih mohon diproses ini sama DPP PDIP. Ya, atau bisa saja yang namanya Tommy Soeharto atau Grace Natali atau Ade Armando, ya, melaporkan ini yang namanya Anton Dwi Sunu Hanung Nugrahanto. Gampang. Kalau dia nggak mau muncul debat sama Grace Natali, kalau Grace Natali sama Ade Armando mau melaporkan, kan undang-undang ITE kan tuh delik aduan. Udah diproses ini. Dia pasti nggak bisa buktikan kok bahwa Tommy Soeharto mendanai PSI, mendanai Grace, dan juga mendanai Ade Armando. Yakin saya. Ya. Jadi pesan saya, siapapun Anda, mau politisi kayak, bekas politisi, aktivis kayak, wartawan, please deh, jangan bikin fitnahan bodoh kayak begini gitu. Dan kalau Anda sudah ditantang, hadapi dong yang namanya Grace ya. Jangan bikin fitnah-fitnah deh ya. Bikinlah tulisan atau apa yang mencerdaskan. Kalau Anda nggak suka sama PSI, Anda kritik gitu. Jangan bikin fitnah ya. Atau Anda bikinlah tulisan yang membangga-banggakan Ganjar, membangga-banggakan PDIP, itu lebih bagus. Apalagi kalau Anda memang masih politisi PDIP. Anda buatlah sesuatu yang bagus, cerita mengenai sisi positif Pak Ganjar, sisi positif PDIP, ketimbang Anda nyerang orang, partai lain, politisi partai lain, tapi itu malah fitnah. Itu memalukan. Oke? Udah deh, itu aja deh. Saya mual gitu ya kalau ngelihat fitnahan-fitnahan seperti ini. Kok sekarang begitu ya? Jadi kayak kadrun gitu. Aduh. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.